Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau selama kita mau menjangkaunya. Tapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun masjidnya pasti akan sulit dijangkau. Ya, berapa banyak orang yang rumahnya nempel sama masjid, nggak ke masjid-masjid. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang rumahnya dekat sama toa masjid, tapi suara azan nggak kedengeran. Ya, kenapa? Karena memang urusan sholat berjamaah di masjid ini bukan cuman sekadar urusan jarak tempuh. Sejauh mana iman kita menguat, sejauh itu pula insya Allah semangat kita akan meningkat untuk berupaya dan berusaha menjalankan apa yang menjadi sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap rekan-rekan saudaraku seiman, keluarga besar Masjid Haqqul Mubin PT AHM Sunter, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan taklim rutin bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap bulan ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar gembira bagi saya pribadi. Senin kemarin alhamdulillah saya menghadiri wisuda putra saya yang ketiga yang telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz di usia 9 tahun. Mudah-mudahan anak saya dan juga kita berdoa anak-anak kita semua. Ya, ada yang udah punya anak ya? Ya, kalau yang baca Quran korek kita belum sepertinya. Ya, karena tadi ayat yang dibaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ini kode pengen nikah sepertinya. Ya, mudah-mudahan dientengkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri kita semua mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah,
Ya, bagi jemaah kita yang mungkin belum punya anak, mudah-mudahan dikaruniakan anak. Bagi jemaah kita yang belum punya jodoh, ya tentu belum bisa punya anak, mudah-mudahan diberikan kemudahan dari jodohnya. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Ini yang aminnya kencang yang udah punya istri. Iya, kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa hajat kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan saudaraku seiman, melanjutkan pembahasan fikih. Terakhir kita sudah menyampaikan bahwa sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau selama kita mau menjangkaunya. Tapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun masjidnya pasti akan sulit dijangkau. Ya, berapa banyak orang yang rumahnya nempel sama masjid, nggak ke masjid-masjid. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang rumahnya dekat sama toa masjid, tapi suara azan nggak kedengeran. Ya, kenapa? Karena memang urusan sholat berjamaah di masjid ini bukan cuman sekadar urusan jarak tempuh. Sejauh mana iman kita menguat, sejauh itu pula insya Allah semangat kita akan meningkat untuk berupaya dan berusaha menjalankan apa yang menjadi sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan semangat itu dimiliki oleh kita semua, wabil khusus jamaah Masjid Haqqul Mubin, khususnya lagi bagi kita yang hadir di pertemuan hari ini, termasuk yang hadir di pertemuan 1 bulan yang lalu, untuk senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah agar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya dalam perspektif fikih, orang yang rumahnya jauh dari masjid itu adalah orang yang akan Allah berikan apresiasi dengan curahan pahala yang akan diberikan pada saat dia mau berupaya dan berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah, datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Iya, ya, tidak perlu berkecil hati kalau mungkin ada di antara kita yang rumahnya jauh dari masjid. Ada yang rumahnya jauh dari masjid, yang mungkin kalau pergi ke masjid, ya ini perlu waktu khusus, perlu tenaga ekstra. Ya, maka itulah yang dulu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan terkait dengan keluarga Banu Salamah yang rumahnya jauh dari masjid, lalu mereka ingin pindah rumah biar rumahnya dekat ke masjid, biar setiap hari gampang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, apa ternyata sikap baginda Rasulullah mendapat informasi yang demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharakum. Wahai keluarga Bani Salamah, kalian nggak perlu pindah rumah biar rumahnya dekat ke masjid. Ya, tetap rumahnya di sana, biar kata jauh dari masjid, maka sepanjang jarak jalan yang engkau tempuh untuk menuju masjid itu akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini motivasi buat kita semua agar yang dekat
maupun yang jauh dari masjid tetap datang ke masjid insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, ya Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, baik jaraknya dekat ataupun jaraknya jauh. Semakin jaraknya jauh, semakin insya Allah akan diberikan bonus pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan informasi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rekan-rekan saudaraku seiman, informasi tambahan yang akan kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini, istihbabus sa'yi ilal masjidi bis sakinah. Ya, yang tulisannya warna hijau. Ya, kelihatan ya? Ya, sunnah dianjurkan kita datang ke masjid ya dengan jalan yang penuh dengan ketenangan. Ya, nggak perlu kita terburu-buru. Tidak perlu kita harus tergesa-gesa. Santai aja. Ya, pokoknya kalau kita datang ke masjid, jalannya jangan tenang. Nggak perlu lari-lari. Ya, kalau kita mungkin naik kendaraan, ada jemaah kita yang kalau ke masjid naik sepeda, sepedanya nggak perlu ngebut. Ada mungkin di antara jamaah kita yang ke masjidnya naik motor, motornya nggak perlu digaspol, santai saja. Ya, agar perjalanan ke masjidnya itu kita nikmati, karena setiap langkah kaki, setiap roda yang berputar, semua itu pasti akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang sia-sia. Allah kita Tuhan yang maha bijaksana. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan anugerah yang nanti akan diberikan oleh Allah secara luar biasa insya Allah Ta'ala. Ya, jamaah sekalian, hal tersebut berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ya, idza sami'tumul iqamah, ya, famshu ila shalah wa alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatatkum faatimmu. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kelihatan ya, sudah diterjemahkan yang cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dengar qomat, ya jangankan baru dengar azan, kalian udah dengar qomat, ya. Sementara kan biasanya kalau sudah qomat berarti sholat sudah sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya, sementara kita masih di jalan. Apa kata Rasulullah? Ya, famshu ila shalah wa alaikum bis sakinah. Tetap tenang. Enggak usah buru-buru, enggak usah lari-lari. Wala tusri'u. Langkah kakinya jangan dipercepat, biasa aja. Walaupun kita udah dengar suara qomat. Fama adraktum, kata Rasulullah, fasallu, nanti kita sholat sesampainya. Kalau sudah sampai, sholat kita dapat sempurna rokaatnya, maka kita sempurna rokaatnya. Fama fatatkum, tapi ternyata pada saat kita sampai ke masjid, ternyata sholat kita terlambat, kita masbuk, kurang rokaat, maka tinggal ditambah saja rokaat yang kurang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Ya, jadi tidak sunnah kalau kita dengar qomat buru-buru lari-lari untuk ngejar rokaat biar kagak masbuk. Ya, yang ada justru jalan santai, tetap tenang. Ya, adapun urusan nanti terlambat,
Ya sudah, yang terlambat nanti kita sempurnakan setelah imamnya mengucapkan salam. Kalau masbuk kurang 1 rakaat tambah 1 rakaat, kalau masbuk kurang 2 rakaat tinggal tambah 2 rakaat. Begitulah arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ikhwati fillah, dulu pernah terjadi sebuah peristiwa yang bagaimana terjadi saat para sahabat berbondong-bondong untuk ngejar sholat berjamaah bersama Rasulullah biar nggak masbuk. Ya, ini hadisnya yang paling atas. Ya, mohon maaf belum dikasih harokat, belum saya terjemahkan. Maka kita kasih harokat sore hari ini dan kita terjemahkan sore hari ini. Dari Abi Qatadah qala, ini yang cerita sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam is-sami'a jabalatu rijal. Ya, ini kata Abu Qatadah, dulu saat kami lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah, sholat lagi berlangsung, tiba-tiba ada suara gemuruh di belakang. Langkah-langkah kaki jamaah yang barusan datang. Iya, ya, seolah-olah mereka gedebak-gedebuk. Ya, kedengaran suaranya oleh Abu Qatadah yang bercerita dalam riwayat hadis ini. Singkat cerita, falamma shalla qala ma sya'nukum. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada jamaah yang tadi datang gedebak-gedebuk, buru-buru. Ma sya'nukum, wahai para sahabatku, ada apa kalian gerangan? Kok tadi buru-buru, gedebak-gedebuk? Kedengeran suaranya sama Rasulullah dan para jamaah. Qalu, ini para sahabat yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istajalna ila shalah. Ya Rasulullah, kami tadi buru-buru, kami tadi bergegas, khawatir kalau kami enggak buru-buru, khawatir kalau kami enggak gedebak-gedebuk, ketinggalan rakaat masbuk, enggak dapat rakaat sempurna bersamamu. Ya, ini alasannya para sahabat. Maka kemudian Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Jawabannya yang ada di dalam kurung kelihatannya. Fala taf'alu. Ya, enggak perlu kalian melakukan hal yang demikian. La taf'alu, enggak perlu begitu. Enggak perlu gedebak-gedebuk, enggak perlu buru-buru. Idza ataitum ila shalah fa'alaikumus sakinah. Kalau kalian datang salat, datanglah dengan tenang. Datanglah dengan tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapat sempurnakan sholatnya. Wa ma fatatkum fa'atimmu, adapun yang kurang-kurang, yang masbuk, yang ketinggalan, silahkan laksanakan tentunya setelah imamnya mengucapkan salam. Ya, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, untuk menjadi perhatian buat kita semua. Begitulah etika dan tata cara sholat berjamaah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk terkadang fenomena, ya, kalau ada di antara kita misalnya, ya, qomat sudah dikumandangkan, ya, imamnya sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, jamaahnya masih di pojok di luar. Ya, enggak perlu datang ke masjid lari-lari, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, jalan saja dengan santai, cari barisan yang kosong, diisi, syukur-syukur enggak terlambat. Kalaulah terlambat, sempurnakan yang terlambat, insya Allah pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada jamaah kita udah qomat, dia masih di tempat wudhu, akhirnya wudhunya buru-buru. Iya, wudhunya buru-buru. Untuk apa? Untuk ngejar biar gak terlambat.
Maka bukan begitu sunnahnya baginda Nabi. Silahkan sempurnakan wudunya yang tenang. Ya, jangan sampai ketinggalan rukun-rukun wudunya. Upayakan dilakukan juga sunnah-sunnahnya. Ya, datang juga santai saja. Urusan terlambat tinggal nanti ditambah kalau memang terlambat. Syukur-syukur tidak terlambat. Begitulah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mungkin ada di antara kita yang udah komat lagi ada di WC. Ya ini nggak perlu, buang aja yang tenang. Nggak perlu kita buru-buru, hajatnya dihabiskan. Ya, jangan masih setengah-setengah kita buru-buru ngejar komat, akhirnya nggak bersih. Istinjanya itu menyebabkan justru nanti sholat kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk saat qomat sudah dikumandang, mungkin ada sebagian jamaah yang masih ngantri di lift. Nggak perlu kita rebutan lift. Ya, sesama kaum muslimin saudara kita hanya sekedar untuk mengejar sholat biar nggak ketinggalan. Ya, santai aja seperti biasa. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya tetap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, sebab dalam agama kita tidak boleh mengejar sesuatu yang sunnah, namun di saat yang sama kita mengabaikan sunnah yang lainnya. Ya, sholat bersama imam itu sunnah. Sholat dapat takbiratul ihramnya imam itu juga sunnah. Tapi jalan dengan tenang menuju masjid itu juga sunnah. Wudhu yang sempurna itu juga sunnah. Nggak rebutan di lift dengan saudara kita seiman itu juga bagian dari sunnah yang diajarkan secara prinsip oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ajaran Nabi kita itu tidak boleh kita mengorbankan kesunahan atas nama sunnah. Apalagi kalau yang kita korbankan itu sesuatu yang wajib. Masih ingat jamaah sekalian fenomena rebutan jamaah haji cium Hajarul Aswad sampai sikut-sikutan? Ya, sampai tarik-tarikan. Ya, maka itu seyogyanya tidak boleh terjadi. Karena mencium Hajarul Aswad itu perkara sunnah. Jangan sampai gara-gara perkara sunnah kita mengabaikan etika, mengabaikan persaudaraan, berhimpitan, rebutan, desak-desakan, mencederai saudara kita seiman. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ikhwati fillah, anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga istihbab takhfifil imam. Ya, ini etika sholat berjamaah. Ya, ini hadisnya saya tampilkan, sudah diterjemahkan, cuman belum dikasih harokat. Ya, silahkan rekan-rekan baca terjemahannya sambil kita harokatkan pada pengajian sore hari ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan sabdanya yang di dalam kurung. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalian itu kalau salat berjamaah maka ringankanlah salatnya. Ya, maksudnya ringankan salatnya itu jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Ya. Kenapa? Rasulullah kasih alasan. Fa inna fihim ad-dhaif. Sebab jamaah kita itu mungkin ada yang lemah, fisiknya nggak kuat kalau disuruh diri lama-lama. Ya, kakinya nggak kuat, dia punya asam urat, nggak kuat diri lama-lama. Ya, nggak kuat ruku lama-lama, nggak sanggup sujud lama-lama, dhaif, lemah fisiknya. Ya, itu kita tidak nafikan ada sebagian jamaah kita yang mungkin fisiknya lemah. Wasaqib, ada juga mungkin di antara jamaah yang lagi kurang sehat. Ya, kita lagi kurang sehat, lagi pilek. Ya, rekan-rekan bayangin kalau orang lagi pilek,
disuruh rukuk lama-lama, ya itu bisa meler. Disuruh sujud lama-lama, bisa keluar itu lendir yang ada di hidungnya karena dia lagi kurang sehat. Ya, maka jangan terlalu lama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, wal kabir, ada juga di antara jamaah yang mungkin udah sepuh. Ya, kalau di sini mah alhamdulillah, ya belum ada yang sepuh ya. Ya, kalau kita sholat di kampung-kampung, di masjid-masjid di mana kita berdomisili di dekat warga sekitar, ada mungkin orang tua kita, kakek-kakek, nenek-nenek yang ikut sholat berjamaah. Ya, maka fisiknya dia nggak sama dengan fisiknya kita. Maka kalau kita sholat bareng mereka, perhatikan situasi dan kondisi. Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kata baginda Nabi, nanti kalau engkau ingin sholat panjang, ingin sholat lama, silahkan lakukan kalau engkau sholat sendirian. Ya, silahkan. Kalau pengen lama, sholat duha, silahkan. Ya, jangan salam kecuali sudah menjelang zuhur, nggak apa-apa. Sholat tahajud, silahkan. Sujud jangan bangun-bangun kecuali sampai menjelang waktu sahur. Boleh kalau kita sholat sendirian, karena yang paham fisik kita adalah kita sendiri. Yang ngerti kesehatan kita adalah kita sendiri. Kita yang mengukur kemampuan kita. Tapi kalau sholat berjamaah bersama kaum muslimin, hendaklah ini disesuaikan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, jadi rekan-rekan saudara seiman, jangan kita sholat maghrib surat Yasin dibaca 1 rakaat. Jangan kita sholat subuh 1 rakaat surat Al-Kahfi kita hatamin. Ya, kenapa? Itu tadi, di belakang kita beda-beda usianya, beda-beda kemampuan fisiknya, beda-beda ya mungkin dari sisi hajat yang mungkin mau dia lakukan setelah sholat selesai dilaksanakan. Ini arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jamaah sekalian, kecuali kalau memang ada program khusus yang diumumkan kepada jamaah, ya ini silahkan saja. Seperti misalnya program-program pondok pesantren yang ingin ya mencetak dan melatih murid-muridnya agar terbiasa menghatamkan Quran 30 juz dalam setiap malam sholat tarawih berjamaah. Ya ada tuh. Ya di mana? Di Temburu. Ada pondok pesantren kalau sholat tarawih khatam 30 juz. Dimulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Silahkan saja. Karena memang rata-rata santrinya, imamnya, ustadznya pada banyak yang hafal Quran. Mereka ingin murojaah hafalannya, dan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu pada saat menghatamkan suratul Baqarah dalam 1 rakaat. Tapi itu tidak berlaku secara umum. Kalau sholat yang umum, sholat yang standar, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, selalu Rasulullah baca sholatnya itu surat-surat yang tidak terlalu panjang, menyesuaikan kondisi makmum yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, dulu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan lagi enak-enak sholatnya dipersingkat. Iya, gara-gara mendengar ada suara tangis anak kecil yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin gara-gara anaknya nangis,
ibunya yang ikut sholat ya menjadi gelisah dan terganggu dengan tangisan anaknya. Ya, ini hadisnya saya tampilkan. Inilah adkhulu fis shalah wa ana uridu italatuha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Ya, Rasulullah salatnya dipersingkat mendengar ada makmum di belakang yang bawa anak-anaknya nangis karena Rasulullah enggak tega membiarkan anaknya nangis sehingga ibunya menjadi gelisah. Begitulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan kondisi makmumnya. Ya. Ya, ini juga sekaligus sebagai informasi bahwa bawa anak kecil ke masjid ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya, walaupun itu anak nangis enggak apa-apa, yang penting sholatnya dipersingkat. Begitu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah enggak kemudian tiba-tiba marah sama ibu-ibu tadi. Ibu, kenapa kok ke masjid bawa anak-anak? Itu anak kecil yang nangis juga enggak diomelin. Ya, tolong kalau ke masjid jangan nangis-nangis. Ya, tapi yang Rasulullah lakukan justru malah mempersingkat sholat berjamaahnya. Ya, karena memang situasi kondisinya tidak memungkinkan dan itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jamaah sekalian, di dalam informasi fikih, salat yang dipersingkat, salat yang dipercepat, ini maksudnya bukan salatnya cepat-cepat, tapi setidaknya terpenuhi rukun salat yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat ya ikhwati fillah, salat itu harus ada rukun yang harus kita penuhi. Jadi sesingkat apapun salat kita, secepat apapun salat kita, tidak boleh meninggalkan rukun-rukun salat yang sudah kita sampaikan. Ya, seperti apa rukun salat? Ya, contohnya misalnya membaca suratul Fatihah, itu rukun. Ya, jangan sampai nanti kita sholat saking cepatnya Al-Fatihahnya nggak dibaca, cuman baca kulhu doang, kulhu Allahu ahad, Allahu akbar, Al-Fatihahnya nggak dibaca karena merasa Fatihah 7 ayat kepanjangan. Maka sholat yang seperti itu tentu menjadi tidak sah karena ketinggalan rukunnya, yaitu rukun membaca suratul Fatihah. Ya, jamaah sekalian, jadi sholat yang ringkas, sholat yang ringan, sholat yang gak panjang tetap dipenuhi rukunnya. Fatihahnya dibaca, sholatnya berdiri tegak, rukuknya sempurna, i'tidalnya itu semuanya pakai tumakninah, sujudnya duduk di antara 2 sujud, bacaan-bacaan tahiyatnya, karena dalam hadis disebutkan ma salaitu wara'a imamin qattun akhaffu salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang cerita Anas bin Malik, sahabat Nabi. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang imam, tidak pernah ada imam yang lebih ringan sholatnya dibandingkan dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik pernah sholat berjamaah bersama para sahabat. Ya, berdasarkan pengalaman beliau, tidak ada seorang pun yang sholatnya lebih ringan dibandingkan dengan kalau saya sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Anas bin Malik, wala atamma sholatan min Rasulillah, tapi seringan-ringannya sholatnya Rasulullah tetap sempurna rukun-rukunnya. Enggak ada yang ditinggal satupun dari rukun-rukun sholatnya. Dan begitulah kesaksian Anas bin Malik tentang sholatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi pedoman buat kita semua, menjadi perhatian tentang etika sholat berjamaah bersama saudara kita seiman,
antara imam dan makmum itu bisa saling memahami agar jangan sampai nanti terjadi misinformasi dan komunikasi. Ya, sebab ikhwati dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya kalau kita sholatnya terlalu cepat, ya sholatnya terlalu kilat, ya ini hati-hati, bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis disebutkan, ya kelihatan hadisnya ya. Ya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an naqril ghira. Ya berkata Abu Umar bin Abdul Bar at-takhfif li kulli imamin amrun mujamma alaihi mandubun indal ulama ilaihi illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal wa ammal hazfu wan nusqanu fala. Jadi yang dimaksud dengan sholatnya jangan lama-lama, jangan panjang-panjang, itu sholat yang minimalis tapi tidak mengurangi rukun-rukunnya. Ya, jadi rukunnya harus disempurnakan, sebab kalau tidak sholat menjadi tidak sah. Kalau rukun ada satu yang kelewat karena saking cepatnya, maka sholat menjadi tidak diterima berdasarkan informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terkait dengan larangan Rasulullah tentang seseorang yang sholat seperti patukan burung gagak. Ya, burung kalau matuk cepat dia matuknya. Ya, begitulah orang yang sholat terlalu cepat, sujudnya, rukuknya seperti gerakan patukan burung gagak yang terlalu cepat, hilang tumakninahnya, padahal tumakninah adalah sesuatu yang harus melekat pada tiap gerakan-gerakan sholat. Ya, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ibadah sholat kita tidak diterima gara-gara terlalu cepat. Ya, karena yang demikian adalah sholat yang tidak sah secara hukum fikih dan otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk juga antisipasi yang Rasulullah pernah sampaikan. Orang yang sholatnya, rukuknya, sujudnya tidak ada tumakninahnya. Ya, kalau sujud harus sempurna. Kalau belum sempurna jangan bangun dari sujud. Kalau ruku harus sempurna. Kalau rukuknya belum sempurna jangan langsung sami Allahu liman hamidah. Ya, karena Rasulullah pernah menyampaikan, ini hadisnya saya tampilkan. Kelihatan hadisnya ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman la yuqimu salbah. Wahai kaum muslimin, wahai segenap kaum muslimin, sungguh tidak sah orang yang sholat sementara tidak menegakkan tulang punggungnya. Ya, jadi kalau ruku jangan sampai tulang punggungnya itu enggak lurus. Kalau sujud jangan sampai punggungnya tidak lurus. Karena yang demikian bagian dari kesempurnaan ibadah sholat kita. Liman la yuqima salbahu fir ruku'i was sujud. Begitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya kenapa dalam pembahasan awal-awal tempo waktu kita membahas dulu mengenai tentang rukun-rukun sholat. Agar jangan sampai ada di antara jamaah kita yang sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah gara-gara ruku dan sujudnya tidak sempurna. Mudah-mudahan ruku dan sujud kita sempurna dan mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, italatul imam ar-rak'atul ula wa intizaru man ahassa bihi dakhilan liyudrikal jamaah. Kelihatan yang warnanya hijau ya? Ya.
memanjangkan rakaat yang pertama itu sunnah. Ya. Jadi kalau kita sholat, idealnya jumlah rakaatnya 2. Rakaat pertama agak lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Itu idealnya. Nanti sholat maghrib 3 rakaat. Idealnya rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua dan rakaat ketiga. Itu idealnya. Nanti kita sholat isya, idealnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan dengan rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Itu idealnya. Ya, jadi memperpanjang rakaat yang pertama dibandingkan rakaat selainnya, ini merupakan bagian sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita pengen sholat subuh misalnya, sholat subuh berapa menit? 5 menit. Yang sholat subuh 5 menit berarti bukan 1 rakaat 2 menit setengah, 2 menit setengah. Rakaat pertama 3 menit, rakaat keduanya 2 menit. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sholat maghrib nanti berapa menit? 6 menit. Ya, 6 menit. 7 menit. Kata imamnya 7 menit. Ya, 7 menit. 7 menit bukan berarti dibagi 3 rakaat. Ya, jadikan rakaat pertama lebih panjang dari menit-menit rakaat kedua, rakaat ketiga. Ya, berarti rakaat pertama 3 menit, rakaat kedua 2 menit, rakaat ketiga 2 menit. Lebih panjang 1 menit di rakaat pertama. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti dalam perspektif fikih ini bisa dengan strategi membaca surat yang lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ya, misalnya imam kita pengen baca surat apa? Surat Zalzalah sama surat Kulhu. Maka yang dibaca Az-Zalzalah itu dibaca di rakaat pertama. Nanti kulhunya dibaca di rakaat yang kedua. Itu sunnahnya Rasulullah. Jangan rakaat pertama baca kulhu, rakaat keduanya baca Az-Zalzalah. Ini tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mungkin sholatnya tetap sah, tapi akan kehilangan pahala mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ikhwati fillah, pastikan rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan rakaat-rakaat setelahnya. Kalau misalnya kita sholat pengen baca 10 ayat, maka bagi ayatnya bukan 5 ayat di surat pertama, 5 ayat di rakaat yang kedua, tapi rakaat pertama 6 ayat, rakaat keduanya 4, atau 7 ayat, rakaat ketiganya 3. Ya, begitu seterusnya, dan dikiaskan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, fa fi hadis Abi Qatadah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutawwilu fil ula. Kenapa ini menjadi sunnah? Ya tentu karena dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menganalisa, qala fadhananna annahu yuridu bidzalika annahu yudrikun nas al-rakaatil ula. Ya, apa rahasianya kok Rasulullah manjangin rakaat yang pertama? Ini salah satu hikmahnya. Ya, Rasulullah memanjangkan rakaat pertama setidaknya paling kagak ada beberapa jamaah yang mungkin kalau rakaat pertama nggak dipanjangin dia bisa terlambat, gara-gara bacaannya agak panjang, alhamdulillah jadi nggak terlambat. Ya, ya kalau dia nggak panjang keburu ruku, sementara ini jamaah belum masuk barisan, sami Allahu liman hamidah, akhirnya dia masbuk. Tapi kalau agak dipanjangin, ya
maka jamaah yang tadi seharusnya tanda kutip terlambat jadi tidak terlambat, sehingga sholatnya bisa sama-sama imam dari mulai takbiratul ihram sampai dengan mengucapkan salam. Ini salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya nungguin jamaah kita yang mungkin lagi pengen menyempurnakan wudhunya, makanya dipanjangin rakaat pertamanya biar yang lagi wudhu itu nggak terlambat. Begitulah arif bijaksananya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah sekalian, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, kanat salatu zuhr tuqam fayutlaq ahaduna ilal baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarji ilal masjid wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi raqatil ula. Sampai-sampai jemaah sekalian, kata cerita Abu Sa'id Al-Khudri, saat kami lagi sholat, tiba-tiba ya fayutlaq ahaduna ilal baqi, ada sebagian jamaah yang pengen buang hajat. Ya, dia buang hajat, akhirnya keluar barisan. Dia BAB. Ya, buang hajat. Ya, hajat di sini setelah dia buang hajat, ya'ti ahlahu fayatawadda. Habis buang hajat, dia wudhu. Selesai wudhu, balik lagi dia ke masjid untuk sholat bareng Rasulullah. Ternyata dia dapati Rasulullah dan para sahabatnya masih berada di rakaat pertama, nungguin itu makmum yang keluar karena ingin buang hajat. Diperpanjang sedikit oleh Rasulullah agar itu jamaah bisa sholat berjamaah bersama-sama. Begitulah hadis sahih Muslim diriwayatkan nomor 454 tentang situasi dan kondisi yang diperhatikan oleh Rasulullah terhadap dengan kondisi makmumnya. Ya, baik jamaah sekalian, ya ini masih banyak arahan-arahan yang perlu kita perhatikan selain nanti wujub mutaba'atil imam wa hurmah musabaqatihi. Wajibnya seseorang imam untuk diikuti dan makmum tidak boleh lelet terlambat dan makmum tidak boleh mendahului. Ya, ini etika yang selanjutnya yang insya Allah nanti akan kita sebutkan. Ya, setelah mungkin kita sharing beberapa pertanyaan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kepada MC kita waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Dr. Haji Rahmawan Muhtafir LCMA atas materi yang sudah diberikan tentang adab dan etika sholat berjamaah. Semoga menambah wawasan kita dan menjadikan kita tambah semangat untuk selalu ikut sholat berjamaah. Selanjutnya bagi jamaah yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertanya Ustaz, apakah surah yang dibaca saat sholat antara rakaat 1 dan 2 harus berurutan? Artinya katakan imam mau membaca surah Al-Ikhlas dan An-Nas ketika sholat, apakah harus Al-Ikhlas dulu di rakaat pertama karena secara urutan surah Al-Ikhlas dari awal, atau kita mengutamakan An-Nas dulu karena An-Nas lebih panjang? Mana yang lebih baik? Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Jadi nanti di antara sunnah-sunnah sholat, kita sudah pernah bahas atau belum? Sunnah-sunnah sholat sudah apa belum? Sudah ya. Ya, kalau sudah berarti sekedar mereview. Di antara kesunahan sholat, membaca surat setelah Al-Fatihah sesuai dengan urutan tertib yang ada di mushaf yang kita baca hari ini.
Ya, jadi membaca sesuai dengan urutan. Ya, contoh tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan urutannya begitu ya? Ya, An-Nas 114, Al-Falaq 113, Al-Ikhlas 112. Ya, jadi urutannya dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq dulu, baru kemudian An-Nas dulu. Maka sunnahnya kita membaca sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an. Saat kita sholat maghrib, maka di rakaat pertama yang kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, karena Al-Ikhlas nomornya 112. Nanti di rakaat yang kedua silakan kita baca surat Al-Falaq. Atau kalau kita nggak mau baca Al-Falaq, kita baca surat An-Nas. Ya, itu pilihan. Karena Al-Falaq dan An-Nas itu urutannya setelah Al-Ikhlas. Jangan kita baca kebalik urutannya. Kebalik, rakaat pertama bacanya An-Nas. Rakaat kedua kita baca Al-Falaq. Itu namanya kebalik. Ya, kalau kebalik maka tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi idealnya disesuaikan dengan urutan dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, adapun nanti yang terkait dengan ya, bagaimana kalau surat itu lebih panjang? Ya, kan nanti sudah dibantu dengan doa istiftah. Ya, kan rakaat pertama kan ada doa istiftah, otomatis memperpanjang durasi rakaat yang pertama. Ya, atau kalau tidak ya cara bacanya. Ini juga menjadi strategi biar kita bisa memperpanjang durasi rakaat pertama. Ya, ayatnya mungkin sama-sama 5 ayat, sama-sama 4 ayat, sama-sama 10 ayat. Tapi kalau cara baca di rakaat pertama kita baca secara tartil, sementara ya rakaat yang kedua kita baca tahqiq, speednya lebih lambat, otomatis ya itu akan tidak sama durasinya. Ya, maka kalau kita pengen speednya lebih cepat, yang lebih cepat itu kita baca di rakaat yang kedua, yang speednya lebih lambat itu kita baca di rakaat yang pertama. Ya kan dalam ilmu tajwid itu ada speed bacaan Quran. Dari mulai hadr, ada tartil, ada tahqiq, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, standar. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama bismillah, cuman durasinya beda. Maka durasi yang lebih lambat itu diletakkan di rakaat yang pertama, biar rakaat pertama itu lebih panjang durasinya dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ya, adapun contoh yang tadi kita sebutkan, karena contohnya zalzalah dengan Al-Ikhlas, maka pilihannya dibaca zalzalahnya di rakaat yang pertama, dibaca kemudian surat Al-Ikhlasnya di rakaat yang kedua. Ya, ini sunnahnya Rasulullah sesuai dengan urutan-urutan yang informasi itu sudah pernah kita sampaikan. Kalau kita baca kebalik, masih ingat? Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi kalau kita baca surat di rakaat pertama surat An-Nas, sementara di rakaat keduanya surat Al-Falaq, itu hukumnya makruh. Ya, bahkan kata para ulama, kalau kebalik urutan surahnya masih bisa ditolerir, hukumnya cuman makruh saja. Tapi kalau sampai kebalik urutan ayatnya, ya urutan ayatnya kebalik, Allahu Samad, Qul huwallahu ahad, surat apa tuh? Surat Al-Ikhlas, cuman kebalik. Ya, harusnya Qul huwallahu ahad, Allahu Samad,
dia baca Allahu Somad baru Qul Huwallahu Ahad, itu menyebabkan sholatnya batal. Apalagi kalau yang kebalik, ya urutan kalimat-kalimat dalam kitab suci Al-Quran, ya karena ini termasuk sesuatu yang sakral, yang tidak boleh diacak, yang tidak boleh diotak-atik urutannya. Begitu penjelasan para ulama dalam kitab fikih yang sudah pernah kita sampaikan di pertemuan beberapa tahun yang lalu pada saat kita membahas tentang sunnah sholat. Ya, maka mudah-mudahan sunnah sholat itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Adapun jawabannya secara langsung, kalau pilihannya al-ikhlas sama an-nas, maka yang ditaruh di rakaat pertama adalah surat al-ikhlas. Nanti rakaat yang kedua kita baca surat an-nas, karena urutannya lebih dulu al-ikhlas baru kemudian an-nas, meskipun secara jumlah hurufnya lebih banyak an-nas dibandingkan dengan jumlah huruf al-ikhlas. Nanti tinggal cara bacanya saja. Ya, jangan baca an-nasnya dibaca tartil pelan-pelan, sementara baca ikhlasnya dibaca hader agak cepetan, sehingga durasinya malah tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa nyambung dengan materi yang sudah pernah kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, saya ingin tanya, ketika kita mau ikut sholat jamaah, kita masbuk ya, imam sudah sedang membaca surat, kita baru datang. Nah, posisi kita di sini, tapi di sebelah sana masih kosong, atau apakah kita jalan untuk memenuhi saf pertama yang sebelah kiri? Apalagi kita tahu surat itu sudah mau selesai, gitu. Apakah kita tetap di saf kedua? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jamaah sekalian, ini ada pertanyaan yang memang betul-betul terjadi. Ya, sholat sudah dimulai, imamnya pengen ruku, kita baru datang. Ya, pertanyaannya, kita ngikut barisan yang ada di depan, apa kita ngisih yang kosong? Ya, maka sesuai dengan arahan baginda Nabi, masih ingat fikih baris berbaris? Udah apa belum? Baris berbaris. Ya, ini orangnya lain-lain apa yang dulu? Ya, nanti saya cek lagi apakah sudah apa belum. Kalau sudah, syukur alhamdulillah, kita sekedar mereview. Kalau belum, insya Allah nanti akan kita sampaikan fikih baris berbaris. Ya, termasuk mungkin juga nanti ada informasi salah satu etika sholat berjamaah itu adalah tentang masalah baris berbaris. Di antara kesempurnaan baris berbaris, tidak membuat barisan baru kecuali barisan yang paling depan itu sudah penuh. Ya, jadi kalau barisan yang nomor 1 ini belum penuh, jangan bikin barisan yang nomor 2. Ya, yang pengen baris nomor 2, lihat yang kanan udah penuh apa enggak. Kalau udah penuh, lihat yang kiri udah penuh apa enggak. Kalau belum penuh, silakan pergi ke sana. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk buat barisan sementara barisan yang depannya itu masih kosong. Ya. Nanti kalau udah penuh semua, baru silakan kita buat barisan baris yang kedua. Itu pun mulainya dari tengah. Imam dijadikan sentral, karena imamnya di sini berarti buat barisannya di sini. Walaupun kita datang dari sono. Ya. Kita datang dari sono, pengen bikin barisan, datang ke tengah. Meskipun kita datang dari sana, silakan ke tengah. Karena tidak boleh kita buat barisan dari kanan, tidak boleh kita buat barisan dari kiri. Buat barisan dari tengah.
Itu etika tata cara baris berbaris. Ya, begitu juga jamaah yang baru datang. Ya, silakan penuhi, rapatin ini. Jangan di sini bikin barisan di tengah, di situ bikin juga barisan di tengah, di situ bikin barisan di tengah. Semuanya harus merapat ke tengah, imam dijadikan sentral. Yang rapat, yang lurus, tumit sejajar dengan garis karpet bagian belakang. Rapat, jangan sampai renggang. Kaki bertemu kaki, pundak bertemu pundak. Kalau masih renggang, yang kanan geser ke kiri, yang kiri geser ke kanan. Ya, jangan orang udah di kanan disuruh ke kanan. Ya, sehingga semakin renggang. Tapi yang kanan geser ke kiri, yang kiri geser ke kanan. Nanti nggak boleh jamaah datang bikin barisan yang ketiga kecuali barisan yang keduanya sudah penuh. Yaitu etika baris berbaris. Nanti saya cek apakah sudah pernah disampaikan. Kalau belum akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kalau sudah, ini cuma sekedar review informasi kajian yang sudah pernah kita sampaikan. Sehingga ikhwati fillah, kalau ada di antara kita yang pengen bergabung berjamaah, ini nggak ada urusannya sama imam pengen ruku apa enggak. Urusan kita berbaris di tempat yang tersedia. Ya, urusan kita lagi jalan menuju barisan, imam keburu ruku, ya udah santai aja. Entar juga kalau terlambat kurang 1 rakaat, imamnya salam, kita tinggal tambah 1 rakaat yang kurang. Ya, tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Ya, begitu informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'atimmu. Ya. Oh, ini ngelihat yang ini apa ini? Saya pikir sama. Baik. Ya, jadi jawabannya silakan cari barisan yang tersedia. Ya, disempurnakan barisan yang paling depan. Kalau memang depan udah penuh, kita ke tengah. Kalau memang yang tengah masih kosong, meskipun dengan jalannya kita ke tengah, imamnya keburu ruku, imamnya keburu sami Allahu liman hamidah, nggak masalah. Nanti selesai imamnya salam, kita tinggal tambah 1 rakaat yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaan Pak, ini mungkin agak ada sambungannya dengan pertanyaan sebelumnya mengenai kondisi masjid yang di sini memanjang seperti ini, Ustaz. Terkadang ketika imam sudah takbiratul ihram, jamaah yang di ujung sana tuh masih sibuk merapatkan barisan. Terkadang bahkan jamaah yang di ujung baru takbiratul ihram udah keburu ruku, sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah. Itu tadi dijelaskan bahwa Al-Fatihah adalah rukun. Nah, apakah si makmum tadi yang tidak sempat membaca Al-Fatihah harus menyempurnakan rakaatnya, atau bacaan Al-Fatihah imam sudah mengcovernya? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang barisan. Idealnya memang imam belum memulai sholat sebelum memastikan barisannya sudah lurus dan barisannya sudah rapat. Karena lurus dan rapatnya barisan merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis sholat. Ya, makanya di dalam fikih azan dan iqamah, sudah pernah belum bahas fikih azan dan iqamah? Belum ya? Ya, nanti kapan-kapan akan kita bahas.
Ya, fikih azan dan qomat. Kapan jamaah itu bangun berdiri bikin barisan? Saat qomat atau sudah selesai qomat? Iya. Ya ini kadang qomat udah selesai, masih ada jamaah yang nyender, masih ada yang main HP, masih ada yang ya. Padahal qomatnya sudah selesai. Ya, padahal kalau kita perhatikan itu qomat, kan muazin bilang qad qamati as-shalah, qad qamati as-shalah. Qad sungguh qomat, salat itu bentar lagi mau didirikan. Ya, maka dalam fikih itu nanti dalam fikih qomat ya dianjurkan kalau muazin udah mulai Allahu Akbar, itu jamaah udah pada bergerak. Yang nyender harus sudah bangun, yang duduk harus segera berdiri, yang masih HP-nya segera di silent. Ya, sehingga kita sudah merapat, yang di sono ke sini, yang di sini ke sini, merapat, yang belakang ke depan, merapat, luruskan. Ya, disusun barisannya. Ya, sehingga qad qamatis shalah sudah diucapkan, kita sudah baris. Ya, nanti setelah qomatnya selesai, imam ngecek. Oh, yang ono kurang ke sini. Yang ini kurang ke sini. Yang ono ke sini. Rapetin, kurang mundur, kurang maju. Ya, bahkan dihimbau dengan mencuplik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi barusan kita baca. Makanya kalau rekan-rekan perhatikan dimanapun kita sholat, imam selalu menghimbau sawu sufufakum, termasuk imam Masjidil Haram sebelum dia takbir sawu sufufakum. Ya, bahkan ada kalimat yang bawa HP matiin HP-nya di silent, aghfilul mobile. Ya, itu diucapkan oleh imam Masjidil Haram di kota suci Mekah maupun Al-Madinah. Agar apa? Agar sebelum sholat dimulai kita memang sudah betul-betul siap. HP udah di silent, barisan udah lurus, sehingga sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, semuanya mulai takbiratul ihram, nggak lagi ngurusin barisan karena barisannya itu sudah selesai. Ya, sama kayak kita upacara. Kalau upacara baris dulu apa mulai dulu upacaranya? Ya baris dulu. Ya, upacara aja begitu, apalagi ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan baris berbaris itu idealnya, ini kita ngomongin ideal, disempurnakan sebelum imam takbiratul ihram. Nanti kalau sudah sempurna, lurus, udah rapat, udah nggak ada lagi orang yang lalu lalang, mulai sholatnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum langsung segera takbiratul ihram. Ya, baik. Kemudian yang kedua, urusan baca Fatihah. Bagaimana kalau ada makmum yang baru datang, baru bergabung, kemudian imam itu keburu ruku. Ya, ini kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan mengenai tentang pembahasan rukun dari rukun-rukun salat. Ya, karena sudah, maka silakan nanti jawabannya bisa tanya sama yang sudah hadir pada pertemuan yang lalu, insya Allah. Tapi sekedar jawaban singkat, karena waktu kita sudah menjelang maghrib, maka gugur kewajibannya makmum membaca Fatihah karena sudah di cover sama imam. Ya, jadi kalau imamnya sudah ruku, makmum langsung ruku. Jangan dia baca Fatihah meskipun dia belum baca Fatihah. Ya, nanti kalau imamnya ruku dia baca Fatihah, lah imamnya keburu sami Allahu liman hamidah, dia masih baca Fatihah. Ya, akan kehilangan rukun-rukun sholat yang selanjutnya. Maka kalau kita ruku, imam ruku, makmum segera ruku, walaupun si makmum belum baca Fatihah, karena bacaan Fatihahnya sudah di cover sama imam. Ya, ini baca Fatihah rukun personal kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian harus dibaca. Tapi kalau sholat berjamaah, inilah keutamaan sholat berjamaah. Walaupun kita nggak baca Fatihah gara-gara nggak keburu, maka kita sudah di cover sama bacaannya imam. Bahkan
fikih menurut sebagian mazhab, jangankan nggak keburu sekalipun, ya kita sholat dari awal, kita jadi makmum, nggak baca Fatihah, itu masih boleh. Ada pendapat ulama yang membolehkan selain mazhab Imam Syafi'i. Yang penting kita menyimak apa yang dibaca oleh imam, nggak mesti kita baca. Sebab bacaannya imam itu juga bacaannya makmum. Fa qiraatul imam qiraatallah. Ya, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, mau imam mau makmum, Fatihah harus dibaca. Sebab ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu kalau keburu. Tapi kalau waktunya nggak tersedia, langsung saja ruku, itu sudah dikasih dispensasi dalam syariat agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat maghrib. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kasih tanda kajian kita sehingga nanti sebulan yang akan datang bisa kita lanjut sambungannya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.